Andi ingin menulis teks eksplanasi yang akan dia publikasikan di majalah sekolah. Andi merenung sambil mencari ide untuk menulis. Dia teringat tentang seorang anak yang bernama Amar yang pernah dia lihat di sebuah rumah makan. Amar menjadi pelayan untuk mencuci piring di sana. Andi kemudian memutuskan bahwa dia akan menulis teks eksplanasi fenomena sosial tentang pekerja anak dan kemiskinan. Dia mencari referensi dengan membaca literasi dari berbagai buku, majalah, koran, dan artikel di internet. Setelah semua bahan penulisan didapatkan, Andi mulai menulis. Apakah kalian tahu apa saja langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Mari kita bahas sekarang. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah sebagai berikut ini. Pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik tersebut dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Ketiga, mengumpulkan bahan. Bisa berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Misalnya, melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Ada identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, ulasan, pola pengembangan teks eksplanasi, serta memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Pertama, pola kronologis. Pola ini menjelaskan tentang suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu secara berurutan. Penyusunan teks eksplanasi kronologis biasanya menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kedua, pola kausalitas. Pola ini merupakan pengembangan paragraf yang dinyatakan dalam hubungan sebab-akibat dan akibat-sebab. Hubungan sebab-akibat yaitu sebab bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Hubungan akibat-sebab yaitu akibat sebagai gagasan utama dan sebab sebagai perinciannya. Penyusunan kedua pola tersebut dapat divariasikan dan dapat saling melengkapi. Selain itu, dapat diselingi dengan pola lainnya yaitu ketiga, pola definisi. Dalam pola ini, terdapat kata, istilah, atau konsep yang dijelaskan artinya, yang penjelasannya dapat berdasarkan pada kamus, penjelasan ahli, ataupun pendapat dari penulis itu sendiri. Pada umumnya, pola ini menggunakan kata, adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Keempat, pola ilustrasi. Dalam pola ini, terdapat contoh-contoh yang memperkuat pernyataan dalam paragraf. Kelima, pola deduktif, umum ke khusus. Dalam pola ini, ide pokok ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Keenam, pola induktif, khusus ke umum. Dalam pola ini, ide pokok ditempatkan pada akhir paragraf setelah ide-ide penjelas. Selanjutnya, Andi mulai menerapkan langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu sebagai berikut ini. Pertama, menentukan topik. Topiknya tentang fenomena sosial, tentang pekerja anak dan kemiskinan. Kedua, menyusun kerangka teks. Topik utamanya, pekerja anak dan kemiskinan.
identifikasi fenomenanya, definisi pekerja anak, dan alasan menjadi pekerja, menggunakan pola definisi. Rangkaian kejadian, menggunakan pola kausalitas. Pertama, penjelasan mengenai faktor utama yang menyebabkan anak terpaksa bekerja, menggunakan pola umum ke khusus. Kedua, penjelasan mengenai pengusaha industri memperoleh keuntungan yang sangat besar dari pekerja anak, menggunakan pola umum ke khusus. Ketiga, penjelasan tentang pekerja anak tersebut kehilangan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara wajar, menggunakan pola umum ke khusus. Keempat, penjelasan tentang pekerja anak menjadi korban akibat kegagalan negara dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, menggunakan pola khusus ke umum. Kelima, penjelasan tentang kemiskinan struktural merupakan faktor utama yang memaksa anak-anak tersebut kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara baik, menggunakan pola umum ke khusus. Keenam, penjelasan tentang semua pihak hendaknya menyadari bahwa persoalan anak merupakan tanggung jawab publik, menggunakan pola umum ke khusus. Dan yang ketujuh, penjelasan tentang pemerintah harus serius memberdayakan rakyat miskin dengan menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan, menggunakan pola khusus ke umum. Interpretasinya adalah, pemerintah hingga kini belum serius menangani persoalan pekerja anak di sektor berbahaya dan tidak manusiawi. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan penulisan berasal dari sumber literasi seperti buku, majalah, dan artikel di internet. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Berikut ini adalah teks eksplanasi yang ditulis oleh Andi dengan mengembangkan kerangka teks yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, pada pembahasan ini kita telah mempelajari langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu sebagai berikut ini.